Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hilal Haki. Saya dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Khususnya saya adalah salah satu mahasiswa Fakultas Agama Islam, Prodi PGMI ya, atau Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Jadi tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah um, anak berkelainan khusus atau anak berkebutuhan khusus, yaitu ABK. Khususnya saya akan membahas ABK tentang gangguan perilaku. Jadi kita mulai aja ya. Baik, sebelumnya apa sih itu gangguan perilaku di dalam ABK gitu ya. Jadi gangguan perilaku itu adalah anak yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau harapan dari lingkungan tersebut ya. Misal kayak tidak seperti anak-anak pada umumnya, perilaku dia tuh lebih gimana ya, lebih condong tidak normal begitu. Dan contoh dari anak yang meliputi gangguan perilaku ini bisa dibilang dari attention deficit hyperactive ya, hyperactive disorder, yaitu AD atau disingkat ADHD. Ada juga oppositional deviant disorder, yaitu ODD. Lanjut ada conduct disorder, yaitu CD. Lalu ada perilaku agresif dan destruktif atau manipulatif ya. Jadi ciri-ciri anak dengan gangguan perilaku sebagai berikut. Salah satunya perilaku agresif, sering marah atau meledek-ledek teman sekelas tanpa sebab yang jelas, menyakiti orang lain secara fisik ataupun verbal ya, terus merusak barang milik orang lain. Terus ciri kedua yaitu mereka itu tidak patuh atau susah patuh ya. Bisa dibilang sering menentang aturan di rumah atau di sekolah. Lalu mereka itu sulit dikendalikan oleh orang dewasa, dan mereka itu sering menambah atau menentang perintah ya. Terus ciri ketiga yaitu impulsif dan hiperaktif ya, seperti tidak bisa diam atau duduk tenang dalam waktu lama, terus bertindak tanpa berpikir panjang ya, atau ya bertindak sesuka hati dia gitu. Lalu mudah terdistraksi atau terdistraksi oleh hal-hal sepele. Dan ciri yang keempat yaitu mereka itu menarik diri atau antisosial. Jadi mereka tuh seperti ya mementingkan diri mereka sendiri, kayak suka menyendiri juga. Mereka tuh antisosial ya, kayak tidak bisa bekerja sama, terus enggan berinteraksi dengan teman sebaya, tidak menunjukkan empati ataupun kepedulian terhadap sesamanya. Terus mereka itu menyukai aktivitas sendiri secara berlebihan. Dan ciri yang kelima, mereka itu sering berbohong. Di ciri kelima ini khususnya itu perilaku mereka yang sering menipu atau manipulatif ya. Contohnya itu mereka sering berbohong, terus mencuri atau mengambil barang orang lain, lalu seperti berusaha mendapatkan perhatian atau keuntungan dengan cara tidak jujur. Baik, jadi setelah dari ciri-ciri tersebut, kita akan membahas sebuah solusi. Solusi apa sih yang tepat untuk menangani anak ABK khususnya dengan gangguan perilaku ini? Salah satunya itu adalah intervensi dini. Apa sih itu? Yaitu dengan cara seperti kita deteksi dan diagnosis dini oleh psikologi, guru atau orang tua sangat penting untuk menangani keadaan dari anak dengan gangguan perilaku ini ya. Jadi yang kedua yaitu semakin awal kita menangani, semakin besar pula peluang keberhasilan. Nah, lalu setelah intervensi dini, adanya terapi psikologis, terapi perilaku kayak behavior therapy, membentuk perilaku positif melalui penguatan.
yaitu reward dan punishment ya. Terus langkah kedua, terapi kognitif perilaku CBT, membantu anak mengubah pola pikir yang salah menjadi lebih positif. Dan solusi ketiga yaitu pendekatan atau pendidikan khusus ya. Jadi kita mengadakan seperti program individual, lalu penggunaan metode belajar yang lebih fleksibel dan partisipatif ya. Lalu ada 4 yaitu kolaborasi antara guru dan orang tua, di mana guru dan orang tua itu menjalin sebuah komunikasi yang rutin antara guru dan orang tua untuk memantau perkembangan anak. Konsistensi dalam aturan dan pendekatan antara rumah dan sekolah itu juga penting. Dan 5, solusi yang kelima, menciptakan lingkungan yang mendukung, suasana belajar yang tenang dan tidak memicu stres ya. Lalu baik, kita lanjut yang solusi nomor 6 yaitu jika perlu itu kita harus menyediakan seperti dukungan medis. Dalam kasus tertentu, dokter itu dapat memberikan obat ya untuk mengendalikan gejala seperti misalnya pada ADHD tadi tuh yang ada perilaku yang agresif berlebihan gitu. Terus tetap dikombinasikan juga dengan terapi non obat. Nah, jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang ABK, khususnya gangguan perilaku. Dan di situ juga tadi saya sudah menjelaskan ada beberapa ciri-ciri dan solusi ya dalam menangani anak mempunyai gangguan perilaku ini. Sekian dari saya dan semoga yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat banyak sekali kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.